Mas Anies Baswedan adalah raja debat sampai saat ini. Mungkin dia hanya kalah bersaing sedikit dengan no Rocky, no party. Apa yang disampaikannya pada debat Capres harusnya jadi bahan mata kuliah debat di program ilmu komunikasi, tentu bersama dengan materi penampil lain juga. Saya membutuhkan waktu cukup lama sebelum menyimpulkan debat Capres pertama yang terlaksana 12 Desember lalu. Saya menganalisis bersama komunikolog Indonesia dari berbagai kampus dan pusat penelitian. Kami mempelajari juga analisis kumparan, detik dengan Drone Emprit, Litbang Kompas yang melakukan riset pada saat dan setelah debat berlangsung. Untuk hal-hal yang relatif sama, kami sampaikan di sini. Untuk yang berbeda, sedang terus didalami oleh komunikolog Indonesia dalam riset kualitatif yang dipimpin Suko Widodo PhD, komunikolog Unair. Berdasarkan data, Anies Baswedan paling banyak dibicarakan di media sosial. Topik mengenai Anies menguasai 44% percakapan di media sosial. Sentimen positif Anies dan Ganjar sama-sama di angka 64%. Penampilan Anies di atas panggung dinilai oleh 96% publik sebagai baik dan sangat baik. Dia dianggap paling unggul dalam debat pertama tersebut dengan 37,9%. Kalau ada catatan penting, tentu saja kecepatannya berbicara yang sampai 122 kata per menit dibanding Prabowo 84 kata per menit. Ditambah dengan data yang terus ditambah ke dalam penyampaiannya, membuat Anies Baswedan memang lebih mudah dimengerti oleh kalangan yang pendidikannya baik. Sedangkan fakta menunjukkan 72,4% latar belakang pendidikan rakyat Indonesia relatif rendah. Di situ masalahnya. Sekarang tentang sebutan Mas Anies. Anies memang terlihat belum bisa merespon panggilan kolokial atau mesra dari Prabowo yang menyebutnya Mas Anies, atau Pak Anies. Namun momen terbaiknya adalah ketika Anies Baswedan menyatakan sebagai berikut. Kekuasaan itu lebih dari soal bisnis. Kekuasaan itu lebih dari soal uang. Kekuasaan itu adalah kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Ini akan dicatat terus sepanjang sejarah debat di Indonesia. Apalagi kalau kemudian Anies menambahkan dengan respon panggilan mesra. Kurang lebih seperti ini. Pak Prabowo, sekali lagi saya ulangi. Berkuasa itu bukan semata soal bisnis, bukan soal uang, tetapi adalah kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Pak Prabowo, misalnya terjadi seperti itu. Sekali lagi, Anies Baswedan adalah raja debat sampai saat ini. Mungkin dia hanya kalah tipis bersaing dengan no Rocky, no party. Nah, tapi saya mengamati satu fenomena yang menarik pada Pilpres 2024 itu. Ternyata sekarang faktor debat itu menjadi perhatian yang serius dari publik. Bahkan bukan hanya publik biasa, tapi juga para pakar komunikasi. Di mana komunikolog mereka menyebutnya dari berbagai perguruan tinggi. Salah satunya itu Effendi Ghazali. Kita nggak bisa sebut dia profesor lagi karena dia sudah menanggalkan profesornya ketika dia keluar dari kampus. Dan kemudian dia menobatkan dari kesimpulannya para komunikolog ini menyimpulkan bahwa dari debat pertama kemarin Anies dinobatkan sebagai jago debat nomor 1. Tapi jangan Anda khawatir karena ternyata Anies itu kalau menurut Effendi Ghazali ya masih satu tingkat di bawah Anda lah setidaknya gitu. Jadi bagian yang dulu kita anggap sebagai buat apa sih debat-debat itu? Buat apa sih berupaya kayak FNN isinya tuh kritik, mempersoalkan. Loh, debat itu memang tujuannya untuk mempersoalkan. Dan kita mengingat bahwa masa lalu kita, mungkin dari tahun 26 itu pemuda itu berdebat soal kebangsaan kita tuh. Dan pendiri-pendiri negeri ini waktu mereka belajar ke Nederland, ke Belanda itu juga hidup dalam perdebatan. Karena abad 19, awal abad 20 itu
isinya adalah yang disebut struggle untuk mempersoalkan semua hal berdasarkan posisi ideologi. Jadi kita ingat misalnya awal abad 20 itu Eropa itu debatnya antara komunis versus sosialis, sosialis versus kaum liberal. Jadi itu sebetulnya terbawa ketika masuk dalam perdebatan untuk menentukan konstitusi kita di konstituante tuh, yang memang macet berbulan-bulan, mungkin 2 bulan macet, tetapi karena isinya perdebatan tuh. Dan jadi kita bisa selesaikan itu, dan kita mengingat bahwa para pendiri bangsa ini adalah orang-orang yang bukan tukang berdebat. Memang debat itu adalah esensi dari demokrasi, dari politik. Jadi kalau sekarang orang bilang, wah kok enak sekarang nonton debat. Oh iya, itu sebetulnya DNA yang ada di dalam sejarah kita tuh. Dari tahun 26 pergi ke tahun 30 ketika Bung Karno berdebat di pengadilan negeri di Bandung ya, di Lanrat Bandung ya, Indonesia menggugat itu ya. Menggugat. Jadi semua relasi politik kita dengan masa lalu sebetulnya isinya adalah debat. Ya, dan kalau kita lihat sebenarnya sampai sekarang tradisi itu masih berlangsung cukup baik di negara-negara yang demokrasinya berjalan dengan baik seperti di Amerika, di Eropa. Bahkan saya punya pengalaman itu di negara jiran, negara tetangga Malaysia itu. Saya pernah hadir dalam sebuah semacam kongresnya UMNO begitu pada waktu itu. Saya sangat menikmati perdebatan-perdebatan pada waktu Mahathir masih jaya-jayanya begitu, dan saya membayangkan sebenarnya ini dulu ada tradisi ini pada bangsa kita pada zaman para founding parent kita gitu. Yang sekarang kalau kita hadir dalam kongres-kongres partai politik nggak ada debat-debat semacam itu, yang ada kebulatan tekad mendukung seseorang gitu. Nah itu sebetulnya tuh waktu Saudara Hersu nonton debat di UMNO di Kuala Lumpur, di Indonesia ada mobilisasi namanya kebulatan tekad. Iya, betul. Zaman Golkar, zaman Pak Harto. Tapi sekarang kebulatan tekad juga berlangsung. Jokowi bilang 1 periode kebulatan tekad tuh, deklarasi di mana-mana tuh, supaya rejim Jokowi masih berlangsung. Jadi 1 putaran maksudnya, Bung, bukan 1 periode. Iya, satu itu kan kebulatan tekad. Pasang baliho yang seragam ke seluruh Indonesia kan kebulatan tekad. Nah sekarang kita lihat juga hal yang sama di negeri ini, kebulatan tekad itu berlangsung terus. Sementara orang justru menunggu kebulatan pikiran melalui debat. Dan kemampuan-kemampuan itu yang sebetulnya ya udah biasakan saja bahwa silakan yang mau kebulatan tekad, tetapi sama udah berubah. Mau tekadnya bulat 1 putaran, kalau di dalam debat KO yaitu tetap orang akan anggap itu artinya hanya ingin memobilisasi, bukan berpartisipasi di dalam isu-isu publik. Ya, dan yang menarik kalau kita kemudian merefer lagi ke masa lalu, perdebatan itu selesai ya di forum itu, gitu kan. Kita kalau membaca bagaimana para founding parent kita dalam BPUPKI kan begitu ya, Bung Rocky ya. Debat, setelah itu mereka bisa boncengan pulang bareng rumahnya masing-masing begitu, bisa bertemu dengan keluarga, dan saya nggak ada baper-baperan. Sekarang ini kelihatannya dampaknya baper dan kemudian saling serang di luar itu. Itu yang saya kira memang karena mungkin tradisi itu sudah lama hilang dari kita gitu. Jadi ketika itu muncul itu dibawa perasaan jadi baper, jadi personal begitu. Iya, karena waktu itu ya satu-satunya transportasi yang memadai naik sepeda bareng, kan nggak ada Gojek di situ. Kalau sekarang habis debat ada yang pulang pakai Alphard, ada yang pulang pakai mobil sewaan, dan ada yang pulang pakai Gojek. Jadi kita lihat betapa indah itu orang berdebat, tapi udahlah nggak ada soal mau kalah debat di forum, toh ada forum yang lain. Bukan sudah kalah debat ngerain buzzer kan tuh, ngaconya di situ tuh. Jadi kita mau tradisikan sebetulnya tuh dalam pengalaman Pak Anies berdebat dengan Ganjar dan Anies berdebat dengan Prabowo. Kita mau supaya klarifikasi itu tunggu aja debat berikutnya kan. Sebab kalau klarifikasi datang dari pihak yang merasa terserang, itu artinya nggak ada forum publik lagi kan. Ini soal bongkar-membongkar janji atau dendam masa lalu, dan itu hal yang biasa dalam politik. Tidak ada kesepakatan dalam politik yang isinya jujur dari awal. Perjanjian politik selalu mesti dicurigai sebagai perjanjian yang tidak jujur kan, itu dasarnya. Walaupun politik sebetulnya dimaksudkan untuk menghasilkan kesepakatan jujur, tetapi sifat-sifat Hobbesian ini, sifat homo homini lupus, saling memangsa, bellum omnium kontra omnes, yang sana lawan semua. Sebetulnya itu sifat yang mendasari kemampuan kita untuk mengolah pikiran dan mengolah emosi kan. Jadi dasar-dasar perdebatan itu selalu harus dituntun dengan logika yang bersih,
dan dengan retorika yang manis. Nah, di luar itu ya silahkan tuh. Tetapi begitu masuk dalam forum debat, kita mesti hormati penggunaan logika dan kemampuan menemukan retoriknya tuh. Ya. Ini sebetulnya yang lagi gandrung oleh anak-anak muda buat, wah keren juga ya kalau debat. Sementara mereka melihat di Taiwan debat itu bahkan tonjok-tonjokan, di Australia itu kalau debat itu benar-benar habis-habisan argumennya. Di Amerika debat itu penuh dengan sinisisme, dengan peribahasa tuh. Jadi ilmu debat itu yang kita sebut retorika sebetulnya itu bagian primer dari politik, dan kita dari awal kemerdekaan sudah terbiasa dengan itu kan. Bung Karno berdebat dengan Sultan Syahrir, Agus Salim berdebat dengan Nasir segala macam. Ini hal yang ada di kita tapi hilang selama ini lalu dibangkitkan kembali justru oleh permintaan milenial atau permintaan generasi baru yang ingin melihat ide itu diulas di forum pikiran, bukan di forum-forum dangdut. Penampilan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan pada saat debat calon presiden Selasa malam pekan lalu luar biasa. Bahkan para pakar komunikasi mendaulatnya sebagai raja debat Indonesia saat ini. Menurut pakar komunikasi Effendi Ghazali, Anies raja debat mungkin hanya kalah bersaing sedikit dari Rocky Gerung. Capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar ini kemungkinan hanya kalah dari filosof yang juga pakar politik Rocky Gerung. Mas Anies Baswedan adalah raja debat sampai saat ini. Mungkin dia hanya kalah bersaing sedikit dengan No Rocky No Party. Apa yang disampaikannya pada debat Capres harusnya jadi bahan mata kuliah debat di program ilmu komunikasi, tentu bersama dengan materi penampil lain juga. Jelas pakar komunikasi Effendi Ghazali di akun TikToknya Effendi Ghazali Vici dikutip KBA News, Senin, 18 Desember 2023, dalam unggahan video tersebut, pengamat yang akrab disapa EG ini menjelaskan dirinya butuh waktu cukup lama sebelum menyimpulkan debat Capres pertama yang terlaksana pada 12 Desember 2023 lalu tersebut. Dia menganalisis bersama komunikolog Indonesia dari berbagai kampus dan pusat penelitian. Kami mempelajari juga analisis kumparan, detik, dengan drone emprit, Litbang Kompas yang melakukan riset pada saat dan setelah debat berlangsung. Untuk hal-hal yang relatif sama, kami sampaikan di sini. Untuk yang berbeda sedang terus didalami oleh komunikolog Indonesia dalam riset kualitatif yang dipimpin Sukwidodo. PhD, komunikolog Unair, bebernya, berdasarkan data, jelasnya, Anies Baswedan paling banyak dibicarakan di media sosial. Topik mengenai Anies menguasai 44% percakapan di dunia maya tersebut. Sentimen positif Anies dan Ganjar Pranowo sama-sama di angka 64%. Penampilan Anies di atas panggung dinilai oleh 96% publik sebagai baik dan sangat baik. Dia dianggap paling unggul dalam debat pertama tersebut dengan 37,9%, ucapnya. Namun yang menjadi catatan Anies adalah kecepatannya berbicara yang sampai 122 kata per menit dibanding Prabowo 84 kata per menit. Ditambah dengan data yang terus dilesakkannya dalam pemaparannya, diakuinya, kuatnya data dalam penyampaiannya ini memang membuat kalangan yang berpendidikan mudah mengerti penyampaian mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sedangkan fakta menunjukkan 72,4% latar belakang pendidikan rakyat Indonesia relatif rendah. Di situ masalahnya, bebernya, demikian pula Anies terlihat belum bisa merespons panggilan kolokial atau mesra dari Prabowo yang menyebutnya, Mas Anies, atau Pak Anies. Penampilan Anies semakin sempurna kalau juga bisa merespons Prabowo dengan cara yang sama terutama saat menyampaikan salah satu kata terbaik yang disampaikan di panggung debat tersebut. Namun momen terbaiknya adalah ketika Anies Baswedan menyatakan sebagai berikut, kekuasaan itu lebih dari soal bisnis, kekuasaan itu lebih dari soal uang, kekuasaan itu adalah kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Ini akan dicatat terus sepanjang sejarah debat di Indonesia, sambung bekas pengajar Universitas Indonesia ini, apalagi kalau kemudian Anies menambahkan dengan respons panggilan mesra kurang lebih seperti ini, Pak Prabowo, Pak Prabowo. Sekali lagi saya ulangi, berkuasa itu bukan semata soal bisnis, bukan soal uang, tetapi adalah kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Pak Prabowo, Pak Prabowo. Misalnya terjadi seperti itu, tuturnya, kini, sambung EG. Pada bagian penghujung videonya tersebut, tinggal bagaimana Anies Baswedan membuat kalimat lebih pendek, tidak terlalu banyak data atau alasan yang didesakkan pada satu kesempatan debat yang pendek, bahkan dibutuhkan beberapa pengulangan dengan gaya yang juga tegas.
Sehingga pemilih yang bimbang dan swing voters bergerak meyakini, Wakanda No More, Indonesia Forever, tandasnya mengutip closing statement Anies saat debat Capres putaran pertama tersebut.